Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BNP Podcast, tempat ngomongin hal-hal pribadi, sosial, sampai negara. Gua mau kenalin diri lagi nih. Gue Basit. What up? Gua Yogi. Gua Dante. Yuk. Ya, kami dari BNP Squad Power Ranger. Fuck up. Apa nih yang lagi rame di sosmed? PPKM lah. PPKM ya? Jelas. Bukannya Ramadhani. Nah, itu kan episode 2. Episode 2 ya? Kok kita udah tahu mundur ya? Kok kita mundur ya udah episode 2? Itu tadinya kita produksi terus. Oh iya Tapi bener. belum dikerjain. Emang ini aja, emang salah teknis terus. Jadi gimana nih? PPKM nih gimana nih? Gimana nih? Gimana apanya nih? Ya, kalau gua sih di PPKM ini ya sebagai karyawan ya. Emang lu karyawan? Karyawan di salah satu perusahaan tapi nggak mau gua sebut lagi. Daerah mana lu kerja? Ya daerah Meruya lah. Operasional daerah Jakarta, kebetulan banget. Kalau gua sih banyak banget penyekatan di jalan. Oh. Karena sebenarnya ada beberapa jalan pintas sih. Cuman ya itu customer kan banyak kan di daerah-daerah yang kayak Sudirman gitu, daerah-daerah yang Oh iya, selalu sentral ada ya? disekat lah pasti kayak gitu. Oh lu kerja ke customer berarti ya? Iya, On justru site? customer. Setiap hari tuh? Nggak tiap hari, tapi ngantor tiap hari ya di daerah Meruya itu. Nggak dapet WFH? Kebetulan ya Enggak. Enggak, karena ada pengurangan karyawan juga, jadi gua dipaksa buat masuk terus ya. Pengurangan karyawan karena apa nih? Karena pandemi? Itu dia balik lagi di PPKM ini. Perusahaan gua ada beberapa klien yang termasuk klien besar ya, cabut. Jadi itu ya cabut, penghasilan perusahaan kurang ya, make sense aja sih kalau buat. Perusahaan lu kan perusahaan call center ya? Ya. Berarti kan yang ke lu kan berarti kan lu vendor call center. Berarti perusahaan klien perusahaan lu Nah, produksi untuk telemarketingnya berkurang apa gimana? Sehingga dia lepas kontrak sama perusahaan lu. jadi itu dia modelnya sebenarnya duitnya udah di muka sih. Yaitu pas sebelum dia habis kontraknya, dia tuh udah bayar duluan sebenarnya. Cuman dari sisi klien kitanya udah nggak mau lanjut gitu. Dari sisi lu nya. Enggak, dari sisi kliennya udah nggak mau lanjut karena memang ada beberapa hal mungkin yang berkurang lah gitu. Jadi terpaksa buat cabut dari pelayanan gua. Mungkin dari sektor lain, misalkan klien lu punya sektor apa sehingga revenue-nya berkurang sehingga di sektor call center-nya dirampingin gitu. Betul kayak gitu. Oh. Jadinya impact-nya ke kantor lu juga. Impact-nya dari Pengurangan segala macam. Karyawan-karyawan internalnya dari yang gua kerja ini, teman-teman gua banyak banget yang di-cut sih. Sebenarnya dia di-cut. Kayak kalau gua ngobrol ya sama dia, lu gimana dibilanginnya sama manajemen? Dia bilang sih kayak ada istilah break gitu. Kalau nanti ada apa namanya, ada klien baru lagi, memang desas-desusnya ada klien baru gitu. Nah itu bakal dipanggil lagi gitu. Secara halus lah ngomongnya kayak gitu, enggak yang mohon maaf lah di-cut, enggak kayak gitu sih, kayak istilahnya di-break gitu lah. Omongan di-break. Nanti kalau ada klien baru direkrut lagi. Ya, tapi menurut gua kasihan juga sih, tetap sama. Iyalah. Kalau kayak gitu. Ya. Mana mendadak lagi cuy. Kerjanya break, kan cicilannya enggak break. Makanya. Kalau lu teh Terlepas dari ini teh, lu teh yang mencari pekerjaan. Mau kerja orang mah. Capek mikir gua. Capek mikir. ngomong. Dipaksa kerja. Cepat. Dipaksa kerja. Produksi. Ini kan kita kejar tayang. Kejar tayang. Kebelet sukses. Ya aduh. Ingin nikah. Ingin menikah kan lu udah. Udah. Mau yang nambah kali? Gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau lu bisa lu lihat gimana? di mukanya. Anjing banget. Aduh.
Apa nih? Gimana menurut lu itu? Yang lu mau tau dari hidup gua, cek. Nggak ada sih. Pakai lu. Enggak, lu ada dampak dari nggak usah ngomong PPKM lah ya, COVID lah, pandemik lah. General berarti kalau secara umum ngomongin pandemik tuh. Nah, Pasti kan ada naik turun dari hal Dari kerjaan, bis. income, apa. Iyalah kan selama pandemi ini nggak bisa ngelakuin aktivitas selayaknya normal ya. betul. Maksudnya menyempit aktivitas yang kita bisa lakukan. Kayak dulu kita bisa kalau boring jalan-jalan kemana, Iya. nonton konser, nonton orang berantem, orang poli, nonton apa ya? Ya banyak lah aktivitas yang Banyak lah aktivitas, nonton bola kan seru tuh. seru banget. Variatif hidup, jadi nggak monoton, nggak kerja pulang kerja gitu doang. Ya kan. dibalik doang. Dibalik doang. Berarti yang direnggut dari lu cuma soal hiburan doang. Soal kehidupan lah, Ikan hiburan. kayak setengah kehidupan tuh kayak hilang gitu. Apa sih? Nggak full lah gitu ya. Nggak full. lu Terbatas. serba terbatas. Terus Nggak bisa mengekspor. yang bikin stres aja kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Belum kelihatan nih. Bau-baunya aja belum ada nih. Ya hilalnya belum kelihatan nih, kapan sih ini selesai gitu kan. Padahal kita udah gemes banget ya. Malah makin nambah, ada PPKM lagi, Peraturan makin nambah ya. peraturan, kebijakan. Tapi lu sebelumnya, lu sekarang nih, lu kerja di mana? Nggak kerja gue mah bikin podcast aja. Oh, podcaster Podcaster sukses. Indonesia, sukses lah. Enggak, lu, Kalau dipanggil lu sekarang Deddy kerja di mana? Corbuzier. Cuman nggak ditayangin karena jelek. Apa tuh? Enggak, itu selingan aja. Aduh, Oh. kurang ya, mas. kurang ya. Anjing. Jawab pertanyaan gua. Lu kerja di mana? Atau gua suruh Sik buat nampol lu nih. Udah siap. Kerja di ini, gua baru kerja lagi, gua kan sempet nganggur tuh. Nganggur juga pusing ya. Nganggur gak? Di kantor yang lama, berarti lu lumayan. Berarti keluarnya lu dari perusahaan lama tuh dampak dari COVID apa emang dari lu nya aja yang Salah. salah? Dramatis gue bilang aja ya, bekas covid ya. Ya mantap. Biar dramatis. Ini bang, gua nggak bisa makan bang. Cielah, mantap. Gara-gara pandemi bang. Siap. Aslinya? Aslinya biasa saja. Karena lu Alhamdulillah lah, kalau makan mah nggak ngaruh lah. Masih bisa buat nyari makan. ya enggak, lu kenapa bisa resign dari perusahaan lama tuh, lu kenapa? Iya, bosnya aja bangsat. Lu kerja di mana sih? Ya udah nggak cocok aja sih sama bosnya, terus apa ya, bangor jadinya kan. Bangor akhirnya dia mecat gua lah. Kasarnya dibilang dipecat lah itulah. Akhirnya gua nganggur tuh, nggak nyari kerja kan, ngandelin jam sosmed Sampai habis. sampai habis BPJS saldo sampai tidak bersisa. Akhirnya nyari kerjaan lagi. Tapi menurut gua sih pandemi ini untuk dari sektor IT tuh ya jangan patah semangat lah buat yang dirumahkan atau gatel kepala gitu kan. Harus ini ya, harus apa, tetap Harus produktif ya. nggak semengerikan itulah PPKM, ya, pandemi, susah nyari kerjaan gitu. Buktinya gua bisa dapat kerjaan udah sebulan. Asal mau, asal tindakan, action ya kan. Iya, asal Pasti. banyak nongkrong aja sih, banyak relasi kan. Ntar dikasih tahun ini di kantor gua ada lowongan, cuman udah, lu jangan kemana-mana ya. Udah lu di kantor gua aja nih, lu Kantor jangan gua ngelamar di kantor lain. Tapi Oh iya sih, gua nggak bakal ngelamar di kantor lain sih. Iya, kan saya Pada kenyataannya tidak terpilih dong. kan saya hanya supervisor, bukan BOD. Kalau gua BOD baru gua bisa. tapi manajemen gua udah oke sebenarnya. Tapi pada saat BOD sama Manajemen head-head- oke kok bisa maksudnya manajemen, menerima orang dengan ijazah SMP gitu loh. maksudnya bukan gimana ya ngomongnya? Bukan manajemen, lebih ke head gua itu udah oke milih lu, tapi kan pas naik ke BOD kan mungkin kurang cocok sama apa namanya milih karakter, kebanyakan E-nya ya. milih karakter yang lain. Tapi sebenarnya faktanya pas udah interview lo itu HRD sebenarnya tuh ada jadwal lagi untuk dikelarin. Sampai situ tuh lu yang dipilih.
gue juga udah make sure kan bahwa yang masuk temen lu dia bilang oh ya udah oke. Akhirnya mulai interview yang selanjutnya ternyata dia nyantol sama orang lain. Iya. Nah pas interview selanjutnya nyantolnya sama orang lain tuh karena menurut dia ini bener-bener fresh graduate, saking fresh graduate-nya ijazah pun belum ada, jangankan ijazah, surat kelulusan pun juga belum ada. Jadi cari yang bener-bener innocence banget, Gaji kecil kali. semata-mata bisa dibentuk sama. Kita yang mau digaji kecil doang. UMR UMR ya, standar. iya. Kan gue di kantor gue yang sekarang gak UMR. Iya. Ah, lu nego kali teh waktu itu. di Nego kantor. dia. Nego Nego cuman lah. gak sesuai. Tapi dengan kan- gua. Nah itu dia yang mungkin secara teknis lolos atau bagaimana. Tapi kalau misalkan gaji kayaknya udah di ini kan apa namanya si Dante nego. Kantor gua nego lagi gitu kan. Kalau nggak salah udah oke lah ya. Kalau gaji udah. Enggak kalau gaji udah oke apa gimana sih? Enggak dia ngegantung pas dia bilang lu emang mau bahasa kasar ya, bahasa tongkrongannya lu emang mau digaji berapa sih di perusahaan ini? Gue sebutin angka sekian. Udah tuh dia nggak ada jawaban. Iya atau enggaknya dia nggak ada jawaban. Udah kayak gitu doang. Dari si user sama si HRD-nya nggak ada jawaban. Nah, terpaksa lu harus lanjut terus cari kerja lagi ya. Nyari kerja, Play sana sini lah ya. interview gua kemana-mana. Sampai ke Dalnet kan malam-malam. Iya, lu nyebut nama tuh. Tadi katanya nggak mau lagi. Maksudnya Dalnet TV. Oh, iya, sama lagi aja. Itu lagi. Modal. Ya yang kemarin. Berarti ada dua. Berarti memang mungkin gara-gara salary, terus yang kedua memang nyari karakter yang bener-bener fresh. Masih kosong banget. Ya nggak apa-apa lah ya, kan terlepas dari itu gue juga udah kerja. Ya kan. benar. Udah dapat. Nggak ada dendam lah sama perusahaan itu gitu. Paling gue bom doang besok. Jangan, nanti Ini gimana impact ini? Dari lu kan ini Tem. balik lagi ke PPKM. Pengusaha lah, pengusaha Yes, I am. cafe gitu kan. Yes, I am. Nah, impactnya berasa nggak sih? Ini bukan berasa lagi. Kalau berasa tuh kan kayak cuma disentuh toel-toel ya. Aduh. Ini enggak. Kayak ditampol. Kayak nampol obeng atau obeng enggak biasa. Tahu gue SMP. Udah ditampol tuh kena itu kayak gitu tuh. Udah ditampol nih, belepuk. Nah, terus ditekan. Kayak gitu. Wah, ada pressure tambahan ya? Wah jelas. Oh, jelas. Udah dipukul sama revenue yang rendah. Terus banyak tekanan-tekanan kan. Jadi lu belum menemukan solusi apa gitu? Ada Ada. bikin podcast. Iya. Tapi parah sih, menurut gue yakin bukan gue doang sih yang sangat-sangat terdampak Iya, sama istilah sekarang tuh PPKM ya. Bukan cuma gue doang. Di ujung gang aja nih, di ujung gang BNP pedaling apa? Itu tutup. Gua nggak mungkin dia tutup sementara sih kayaknya. Nah, BNP apa sih? Baren Pops Cold Brew Industry di Kelapa Dua, boy. Oh, kedai kopi gitu ya. Ada kopi. Nah, di ujung BNP tuh di ujung Islamic itu ada pedaling, itu kayaknya ditutup sampai selama PPKM tuh. Gila. Sampai Tutup bener-bener gelap, tutup. iya berarti nih kalau misalkan selama PPKM tutup sampai dengan waktu yang belum ditentukan dong, bisa dibilang gitu cuy. Iya mungkin. Yang pertama banyak kedai kopi yang secara personal gua nggak kenal sama owner ya, tapi gua tahu kedai kopi di Tangerang yang tutup. Gua nggak tahu internalnya gimana, tapi paling enggak yang gua tahu tutup sementara. Gua nggak tahu. Paling artinya kan mereka nggak ada produksi. Bener. Tutup yang dimana pasti faktornya gara-gara COVID, PPKM. Daya jual. Mungkin karena dia mikir percuma juga gua buka, operasional jalan, listrik jalan, tapi income gak ada, ngapain gua buka, sama aja. Mungkin kayak gitu, sampai mereka nunggu kelar banget, sampai ada paling nggak titik cerah sedikit untuk buka lah gitu ya, memungkinkan customer datang, Ya. baru mungkin mereka buka. Tapi lu sempat ngintip gak di online food lah gitu, dia masih produksi gak gitu? Enggak sih, gua nggak ngecek sih. Nggak ngecek lu ya. Kalau ngomongin online sih juga ya, kalau gua bilangnya ada, tapi nggak sering. Gua bilangnya ada, tapi nggak sering. Mungkin sebulan cuman 10 orderan, 20 orderan.
Ada, tapi enggak. Itu presentasinya nggak nyampe 10% berarti. Apanya? Kalau sebulan cuma 10 orderan. Ih, parah. Iya. Ini mah ketolong gara-gara gua masih kerja aja, Pak. Ya benar. Masih nombokin dari uang gaji gua di perusahaan. Kalau nggak kerja gimana kira-kira? Wah, hancur. Berarti ini bukan nombok ya? Hah? Bukan nombok ya? Ih, Iya. Tegas sekali Bapak ini. iya, nombok. Nggak, selama PPKM gimana sih? BNP nih okupasinya, gitu okupasi. Okupasi apa sih, Bang? Emang apa sih Bang? Seberapa banyak sih yang datang ke sini nih buat ngopi, entah yang minum di sini apa Oh, yang enggak ada, pulang. dine in enggak ada. Dine in enggak ada, terakhir dine in itu sebelum tanggal 3. 3 sebelum PPKM. Sebelum PPKM itu ada. Terakhir teman-teman kantor gua rame. Itu pun juga sebelum tanggal 3 pun itu udah ada planning PPKM. Itu pun PPKM tanggal 3 Juli ya. Akhir Juni tuh udah ada Satpol PP. Iya, pasti ada. Kalau nggak ada gimana deh? Iya, kerja gimana ya? Atau hilang aja Enggak, gitu. maksud gua ininya razia Palu masih perencanaan PPKM yang belum ketok Palu, tapi mereka tuh udah sweeping. Udah sweeping. Ini bentar lagi nih kita nih. Iya, kita teks Bakalan sekarang nyium-nyium ya. jam 9. Tapi kan depan udah gue matiin. Oh ya aman lah ya. Tapi Kalau TV ada belum ya. kalau ada sirne baru lampu dalam matiin. Ya pokoknya poinnya parah bingit. Parah banget lah ya. Untuk sektor F&B, kaki lima, pokoknya usaha-usaha yang memungkinkan untuk dine in itu menurut gua cukup parah. Parah. Tapi gua nggak tahu ya sama brand-brand yang besar ya. Oh iya. Kayak misalkan katakanlah Kopi Tuku, tapi kalau Kopi Tuku gua ngeliat sih kayak aman-aman aja deh. Aman-aman aja nggak berimpact ya. Impact lah kalau menurut gua pasti. Iya pasti impact. Karena ya semua pun kena impact. Cuman nggak begitulah ya. Iya. Masih bisa bertahan gitu maksudnya. Iya. Ya maksud gua kopi-kopi yang emang lokal aja gitu. Lokal tuh dalam artian cuman di namanya masih belum terlalu keluar lah gitu loh. Yang tahu cuman area katakanlah gue Kelapa Dua ya orang taunya paling anak-anak Kelapa Dua sama Perum, Gading Serpong, kelar gitu. Nah dari lu nih, dari yang tadi udah lu ngomongin ke kita nih, PPKM kan berdampak dari segi omset berkurang nih. Jelas. Nah PPKM kan nggak bisa jadi solusi buat para pedagang di kondisi pandemi. Jelas. Tapi mungkin dari sisi medis mungkin itu ya satu-satunya yang kepikiran ya, kebijakan yang untuk nurunin penyebaran virus. Ini kita bicara konspirasi lagi apa gimana? Menurut Bicara opini kita dulu kebijakan lah. aja. Opini kita lah. Opini kita ya. Opini kita tentang kebijakan PPKM nih. Dalam segi medis. Ya dari segi medis. Tapi kan berbenturan dengan kebutuhan sosial masyarakat yang harus nyari makan. Balik lagi ke ekonomi lah ya. Ekonomi masyarakat yang kan nggak ditanggung sama pemerintah selama PPKM nih. Bukannya makin gampang hidup, malah makin susah. Dagang halal kayak dagang haram gitu kan, kucing-kucingan sama aparat nih. Sedangkan aparat cuman ngejalanin tugas gitu kan, kebijakan. Tapi selama PPKM juga gue ngerasa terlalu ini ya, petugas tuh terlalu anarkis, arogan ya, terlalu arogan ke pedagang. Padahal pedagang bukan penjahat gitu kan, dia virus, dia kan gimana ya, sebuah simalakimi gitu kan. Ya tuh. Ya maksud gua kalaupun memang ada pedagang yang telat-telat tutupnya ya udah, maksud gua diplomasi aja, pelan-pelan aja gitu maksud gua, karena Verbal aja gitu. iya verbal aja biasa aja. Mungkin. Ya orang cuma dagang maksud gua, ya lawang juga lu udah ngebatasin tutupnya kok, ya tenang aja. Misalkan telat-telat dikit tutup ya udah, nggak usah pakai gebrak-gebrik lah, apalah segala macem lah. Karena kalau misalkan sampai pakai kekerasan dan udah banyak ya Satpol PP atau aparat yang pakai kekerasan itu udah banyak. Maksud gua kalau itu dibiarin aja
terus begitu, ya kan? Ya gue sih bodo amat, silakan aja lu pakai kekerasan, pakai arogansi lu. Tapi jangan salahin kalau misalkan rakyat juga berontak pada akhirnya, karena pada saat lu mukul pedagang, and then pedagang yang lain gak senang, mukul balik, and then ribut dua belah pihak, sehingga ada gesekan baru, ada masalah baru gitu. Karena kalau udah kerusuhan kayak gitu tuh cepet tanggal, nularnya cepet tanggal. Misalkan di area A ada kerusuhannya antar pedagang sama ini nih, itu yang B, C, D tuh bakal wah brengsek nih apa segala macam. Cepet, maksud gue ya silakan aja kalau lu mau tetap pakai arogansi, silakan aja, cuma jangan salahin rakyat. Tapi mungkin nggak sih aparat tuh segitunya gara-gara banyak laporan, banyak dia kan mungkin kan nerima laporan juga tuh aparat-aparatnya lah menerima laporan kayak pedagang tuh bandel gitu segala macem. Nah dia tuh jadi gregetan juga gitu, karena dia juga di sisi lain juga harus ngejalanin tugas juga ya, lo harus tutup tepat waktu gitu kan. Nah akhirnya mungkin dia dengan arogannya mungkin dia mengasih punishment gitu buat si pedagangnya gitu, jadi makanya beruntut kearoganannya itu keluar gitu, karena gemes aja gitu. Ya tegas mah harus boleh, tapi kan lu juga punya hati, lu kan bukan robot. Dan gini aja sih, PPKM kan udah masuk 2 minggu ya. Harusnya kan dia bisa dikaji ulang ya, direview ya. Selama PPKM ini persentase virusnya nurun gak sih? Kalau sama aja, buat apa gitu kan? Terakhir yang gue lihat di CNN, Luhut bilang varian Delta tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Padahal kemarin sebelum tanggal 3 Luhut bilang varian ini bisa dikendalikan. Varian Delta itu yang ini ya, yang dari India, yang ada masuk ke Lampung. Sakit perut bukan ya? Oh, ke Lampung? Nggak tahu. Itu lu salah makan kali. Makan obeng kali. Ada bedanya nggak sih sama yang varian biasa gitu? Iyalah varian biasa. Ada yang super, ada yang KW, ada yang spesial. Yang gue tahu Delta cuman spreadingnya itu lebih cepat aja. Oh, katanya bisa nyebar lewat udara. Droplet. Ya drop. Ya kan virus kan kecil ya. Pakai udara tuh juga katanya dia hidup terus lebih gitu-gitu. Gue juga nggak ngerti sih. Tapi gini kata lu soal mengkaji, kalau kita kaji terus itu bakalan, menurut gua bener gak ya? Kalau kita kaji terus tapi nggak ada action, nggak ada, katakanlah nggak ada PPKM, kan PPKM nya adalah salah satu action pemerintah kan, ya kan, action cepat lah gitu kan. Kalau kita kaji terus nggak ada action, ya itu nambah besar gitu maksudnya. Ya itu juga salah. Dikaji itu bukan berarti PPKM dihilangkan, justru dimodifikasi gimana cara PPKM lebih efektif. Setuju. Dari Maksudnya, ditutup jam 8 itu efeknya gimana ke virus itu, gimana berkurang nggak? ya Kalau cuman ngejalanin kebijakan yang nggak ada hasil, buat apa? Kayak lu bikin usaha tapi lu nggak pernah untung, lu mau ngapain? Masa lu jalanin terus sampai 5 tahun tuh usaha? Pasti kan lu harus nyari cara gimana caranya untung nih. Nah ini kan yang dicari berarti penurunan, pelandaian dari si COVID ini nggak menyebar. terus habis itu impact ke ekonomi nggak terlalu gitu. Impact ke ekonomi nggak gimana ya? Maksudnya bisa beriringan lah. Jangan kayak sekarang bentrok. Harusnya kan kebijakan sama kebutuhan masyarakat tuh saling berjalan gitu, jangan malah jadi bentrok gitu. Harusnya kan mereka ngelihat tuh banyak bentrokan, harusnya kan gimana ya caranya biar nggak bentrok ya, terus bisa ngurangin virus juga nih, gimana caranya nih, terus tutup jam 8 itu efektif nggak nurunin presentasi? Kalau enggak ya menurut lu gimana? Kalau enggak ngapain dilanjut PPKM-nya? Dicari cara lain, gimana caranya? Ya itu dia paralel mungkin paralel sebari protokol ini dikeluarin. Sebari. Ya kan, protokol ini sebari dikeluarin. Apa protokol? Sebari dikeluarin, sebari dikaji gitu. Mungkin ya impact-nya ya kayak gitu, arogan lah, segala macam lah yang rame-rame di sosmed. Ya itu terjadi. Tapi gue ya kan kalau ngeliat di Eropa nih udah mulai ada turnamen bola, udah bisa datang ke stadion. Indonesia masih parah. Jadi yang salah di mana gitu kan maksudnya?
apa nggak bisa berkaca ke Eropa gitu. Apa sih nih sisi di Eropa yang bisa kita adopsi ke sini gitu, kita bawa ke sini. Ya emang dari kulturnya beda. Cuman kan virusnya mungkin sama-sama COVID. Apa yang ngebedain tuh? Kenapa di Eropa lebih bisa duluan stabil, di Indonesia malah nggak stabil-stabil. Justru konon kabarnya virusnya beda-beda. Loh, gimana tuh virusnya bisa berbeda-beda? Namanya harusnya juga beda-beda dong berarti. Bukan COVID tuh. Nggak COVID dong. Covid Ada, varian apa? ada yang kopet, ada yang copet. Si kopet. Kopet. Si kopet mah buat. Review apa? Sayang ya. Lagi ketawa dipaksa. Ketawa karir. Iya, kalau Karena kita dari tadi bicara kontra. Ya kan? Ya emang kita kontra semua ya, ada yang pro. Dia seru aja. Ya karena gua bilang sih mau nggak mau kita harus percaya sama pemerintah kita sendiri, suka nggak suka ya, gitu kan. Mau kita harus berkaca sama Eropa ya berkaca, mungkin ya kita juga harus sadar ya ini Indonesia gitu, bukannya Jerman gitu kan, bukannya Denmark. ya suka nggak suka kita harus ikut. Tapi kan kita kan sebagai rakyat kan kita juga perlu beraspirasi, beropini, beride tentang bernegara. Jangan sampai justru tuh yang harus banyak mikir tentang politik kayak gini-gini nih anak muda sebenarnya harusnya. Karena anak-anak muda sekarang lagi dialihin, lagi dikesampingin sama hal-hal yang sifatnya tuh sementara, yang sifatnya tuh cuman hiburan. Karena kalau kita nggak ada sadar politik, maksud gua kita selamanya jadi bangsa yang ya udah apatis aja gitu sama paling PPKM gini ya paling. Jadi nggak ada dari kita pun juga nggak bijak buat ngadepin sesuatu terkait sama masalah COVID, varian-varian di Eropa. Kabar-kabarnya juga beberapa ahli di beberapa artikel gue bilang gue baca itu beda-beda, makanya cara penanganannya pun juga beda-beda. Ya. Kayak di Eropa udah mulai bisa Piala Europe segala macam. Mungkin mereka secara teknis udah divaksinasi atau apa. Banyak Kayak di faktor. Singapura ya kan. Singapura kan udah mau berencana menganggap COVID ini Flu biasa. Dan tadi gue baca di Detik, Kepala BIN memprediksi bahwa COVID ini bakal jadi penyakit tahunan. Oh iya, sama Baru kayak denger kan semacam flu ya gitu ya. Iya. Gue baru baca tadi. Tapi memang gua sempat baca juga, emang Singapura udah kayak istilahnya tuh bersahabat dengan COVID lah gitu. Bahkan dia pengen mentiadakan berita harian kasus COVID gitu. Yes, karena ya kan kita kan takut kan sebenarnya dari serangan-serangan mungkin buzzer, mungkin kita dari media on TV segala macam. Compare sama Singapura kan nggak apple to apple ya, negara dia kan ringkas banget ya. Ya. Kecil, gampang diatur, warganya nggak banyak. Kita kan mungkin harusnya ke yang negara-negara yang kayak Amerika mungkin ya, India, yang secara Penduduk banyak penduduknya aja sama, bukan sama malah dia lebih tinggi. Iya. Dari pusatnya deh Cina yang dulu awal-awal COVID aja sekarang udah nggak yang kayak Indonesia banget. Kenapa nggak nanya, nggak konsolidasi sama negara-negara tetangga gitu kan? Di negara lu kenapa sih kok bisa terkendali, kok Indonesia enggak gitu kan? Kenapa gitu? Kan saya pusing gitu kan. Kalau begini terus. Mungkin udah ditanya kali Teh. Cuman nggak dibales, Cuman diri nggak doang. dibales, diri doang. Iya. Mungkin read resepnya dimatiin kali. Jadi mungkin Lu nggak kirim dibaca, voice note cuman deh. nggak dibales. Voice net, Iya. lu kirim voice note deh. Fundamentalnya itu juga masih banyak perdebatan. Siapa yang debatin? Ya ahli-ahli lu bukan sipil. Kayak masalah droplet, kayak masalah Ahlinya ahli nggak? ahlinya para ahli pokoknya. Sang guru master, maha guru. Nggak ada beberapa ilmuwan bilang dari sisi alat tesnya ya, kayak PCR, swab,
alat swab, PCR segala macam itu masih perdebatan. Masalah droplet atau nggak virus varian Delta katanya bisa hidup di udara itu masih perdebatan. Itu aja masih belum bisa di make sure. Tapi kita udah buat regulasi macam-macam. Iya. Kayak kita tuh kayak kelinci percobaan aja, bukan kelinci percobaan lagi, kayak manusia dicoba-coba. Ya mana ya, jadi di sana masih debat, tapi di sini udah seakan-akan virusnya yang konon kabarnya juga katanya Sinovac agak berpengaruh sama varian Delta. Tetap yang kena, yang udah vaksin tetap kena gitu ya. Iya. Kan kalau dirunut kan jadi panjang. Untuk apa lu beli Sinovac? Untuk apa lu segala apa? Mungkin ada orang yang bales. Ya kan ini kan bentuk ikhtiar apa segala macam. Ya tapi kan pakai perhitungan kali maksud gua. Makanya banyak orang yang makin kesini makin nggak percaya karena banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan orang jadi antas, jadi nggak percaya. Nah, aku mau cerita nih tentang orang yang jadi nggak percaya. Sony, Ya. teman SMK nih. Sony, teman satu kelas. Itu dia abangnya pas swab hasilnya positif. Tapi dia ngerasa sehat-sehat aja gitu kan. Jadi dia nggak kayak isolasi kemana-kemana, nggak harus nyari-nyari tabung gas 3 kilo lagi. Ya mau masuk telur. Itu Tabung dia masih oksigen. tabung oksigen, dia nggak harus itu karena dia sehat-sehat aja. OTG kali ya maksudnya. USB on the go. Apa? USB on the go. USB on the go. On the go. Nah, itu dia selama dari tes itu dia biasa aja ya, normal aja hidupnya, masih ngopi bareng sama si Sony tuh adenya yang kena kan abangnya tuh, masih ngopi 1 gelas bareng, masih ya bercengkrama sama keluarganya, ngobrol sama orang tuanya. Tapi itu sebelumnya udah dites abangnya? Abangnya dites hasilnya positif COVID, cuman karena dia sehat dia ngerasa bener nggak sih ini hasilnya gitu kan, nggak tahu disengaja atau mau ngebuktiin ya, dia udah dia hidup secara normal biasa aja gitu, nggak isolasi mandiri, nggak pusing sana sini, dia masih tinggal di rumah yang sama bareng keluarganya, masih ngopi 1 gelas sama Sony. Dan itu ya aman-aman aja gitu sampai sekarang, sampai si Sony juga udah ketemu si A, si B yang notabene pasti kan imunnya beda-beda ya. Oke lah keluarganya Sony mungkin kuat tuh imunnya, cuman kan abangnya ketemu si A lagi, si B lagi, si ini lagi, itu lagi yang mungkin ada yang lemah atau gimana. Tapi di lingkungan yang dia pernah ketemu gitu, entah abangnya, entah bapaknya, entah si Sony-nya itu ketemu orang-orang di luar keluarga dia itu nggak ada tuh kayak Putra lagi kan, dia sering nongkrong sama Putra, sama Ucup, apalagi sama gue pernah nongkrong juga bareng si Sony itu. Nggak ada sampai hari ini, alhamdulillah gue ketemu keluarga gue yang udah tua kan, keluarga gua, ibu gua, bapak gua itu sehat-sehat semua gitu. Mungkin itu jadi indikasi dia itu kurang percaya dari hasilnya itu ya, nggak akurat mungkin atau gimana kan. Kalau lu berarti sampai sekarang lu belum ngerasa apa-apa segala macam? Alhamdulillah gua nggak ngerasa mungkin apa-apa. Besok ya? Gini juga ya. Ya tadi dari si Sony, terus temen kantor gue juga penyakit tipes. Literally dokternya bilang secara harfiah ini COVID. Kata teman gue, enggak saya demam sore doang nih, saya tipes, dibilang gitu kan. Maksud gue matem, kata teman gue. Gue tuh mau dimasukin ke rumah sakit tuh biar gue ada yang ngasih obat. Sedih banget dia ya. Karena dia Jones. Dia ngekos sendirian, orang rantau dia. Biar dikasih makan gitu-gitu. Ada udah nih COVID, kamu COVID, dibilang. Enggak Pak, saya tipes Pak, dia bilang. Enggak, kamu COVID. Dites lah negatif. Jadi artinya, oh bener berarti kata orang-orang yang di COVID-in di rumah sakit itu beneran berarti. Di COVID-kan. Oh, ada cerita lagi berarti nih kalau di COVID-kan. Ada gua 3 nih, baru nambah 1 nih. Meninggal nih. Walu. Gua yang berarti itu kakaknya nyokap ya. 3 orang nih, dari keluarga nyokap nih berarti. Itu beda-beda bulannya nih. Yang pertama November tahun lalu, yang kedua itu sebelum Lebaran berarti April kali ya. Yang baru ini ya bulan ini nih, Juli. Itu udah 3 tuh. Itu setiap meninggal belum dites COVID
Tapi pas mau ngeluarin jenazahnya, pas udah dinyatakan udah nggak bernyawa, pas mau dibawa keluar rumah sakit, entah kenapa dia disodorin kertas untuk tanda tangan Bahwa kalau nih jenazah mau dibawa pulang, ini harus tanda tangan ini. Yang pas dibaca itu isinya itu bahwa si jenazah ini positif COVID, sedangkan kan nggak dites nih. Jenazah ini nggak dites nih. Sebelum meninggal yang nggak dites, nggak diapain gitu kan. Kok main di COVID aja harus tanda tangan gitu. Kalau nggak bisa keluar gitu. Iya. Nah, kenapa bisa keluar tanpa harus tanda tangan COVID? Karena ada keluarga gue lagi yang kerja juga sebagai nakes gitu kan. Itu dia tuh yang debat tuh ngomong segala macem. Nggak tahu gue tuh kalau nggak ada keluarga gue yang kerja di nakes juga, gue nggak tahu tuh dia terpaksa harus tanda tangan COVID atau gimana gitu kan biar keluar, karena emang udah diomongin baik-baik bener-bener nggak bisa tuh, harus tuh tanda tangan COVID tuh 3. Wah, gue ini kenyataannya, maksudnya bukan dari kata orang, bukan dari media, bukan dari mana, ini bener-bener langsung nih ketemu ya kan, keluarga deket banget ini, bukan keluarga jauh gitu. Hasilnya kayak gitu, harus tanda tangan COVID. Kan ngapain orang nggak diperiksa COVID disuruh tanda tangan COVID, harus pakai protokol COVID nantinya kan nggak pas bisa. ini pas pemakaman. Pas pemakaman harus dari jauh segala macem loh, orang nggak. Tapi uang lu yang dijamin ini enggak, pemakamannya biasa aja. Karena ini saudara gue yang nakes ini dia berhasil ngomong lah, dalam artian menang debat atau gimana lah bahasanya ya, akhirnya bisa keluar tanpa harus COVID. Terus ya bukan nyaman ya, maksudnya ya bisa dimandikan dengan normal. Bisa datang, ada orang-orang keluarga semua datang, masih bisa ngeliat jenazahnya, masih bisa cium untuk terakhir kalinya kayak gitu kan, masih bisa ngeliat wajahnya, nggak yang harus dari jauh protokol pakai APD segala macem. Sebelumnya itu faktanya meninggalnya gara-gara Faktanya ya macem-macem, emang dia udah punya diabetes, komplikasi lah ya. dia udah punya emang jantung, Iya, udah pakai biasa. ring kayak gitu. Biasa kalau udah tua komplikasi lah kan. Kalau udah tua ya ada penyakitnya Iya. aja gitu. Jadi nggak bisa, biasanya kalau orang tua tuh ada penyakit ini nggak bisa disembuhin atau nggak bisa operasi, nggak bisa diangkat gara-gara ada penyakit lainnya gitu. Nah, harus disembuhin dulu penyakit lainnya. Tapi belum sampai sembuh, nah udah komplikasi lah kayak gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin kan sebelum pandemi kan ya udah meninggal karena jantung, meninggal karena Ya, ya. ini karena itu gitu, nggak diseragamin COVID aja semua gitu. Gua nggak tahu ya ini kejadian di keluarga gue doang apa enggak, tapi yang Banyak, pasti Pak, sih banyak. banyak sih, gua pernah dengar juga gitu kan. Yang Tapi harus mungkin tanda nggak tangan. alasan untuk kayak contoh lah kasus nih tadi wak lu gitu kan, harus tanda tangan COVID untuk tidak memancing lah, untuk tidak memancing keramaian juga gitu dari keluarga besar gitu. Caranya salah menurut gua. Kalau emang harus memancing nggak gitu caranya. Harus Kalau kayak gitu kan berimpact luas juga, nanti dimasukin data sama dia. Oh, kalau ternyata kematian karena COVID meninggi kayak gitu kan, nanti memicu kebijakan baru lagi, memperpanjang PPKM lagi karena datanya tinggi, yang kena COVID tinggi, yang meninggal karena COVID tinggi. Kalau dipresentasiin sama yang sembuh banyak kan yang kematian, nanti kan menimbulkan kepanikan juga pasti kan. Betul. Orang pada beli susu beruang, pada Harganya beli gocap. beruang, harganya gocap, nggak make sense. Sekarang BTW sekarang 15.000 sekaleng. Enggak, soalnya udah normal anjir. Sekarang Di warung sebelah rumah gua udah 9.000 lagi. Oh, sebelah rumah Basit udah normal lagi. Normal lagi. udah normal. Berarti dia jago tuh rebutannya cuy. Iya. Udah warak kayaknya. Kayak gitu mungkin ya, itulah jadi Harusnya caranya yang menurut lu yang benar tuh bagaimana? Pertama yang tidak yang nggak memancing keluarga datang banyak-banyak gitu. Kan lu bilang tadi caranya aja yang salah gitu. Niatnya mungkin benar, cuma caranya yang salah. Menurut lu caranya yang benar tuh bagaimana gitu? ya menurut gua keluarga datang untuk melihat terakhir kalinya sih masa dilarang gitu. Mungkin yang nggak dibolehin tuh tahlilannya karena mengundang tetangga. Kalau keluarga deket mau ngelihat jenazah untuk terakhir kalinya, ya habis dikubur emang lu mau buka kembali tuh kuburan buat kalau kangen. Gua kangen nih, gua bongkar lagi kuburan, gua pengen lihat gua. Ntar disangka Sumanto. Tadi Sangga Sumanto jenazahnya hilang. Menurut gua dari keluarganya aja dikasih pengertian, nggak usah ada tahlilannya, nggak usah ada 7 harian, nggak usah ngundang tetangga. Soalnya bid'ah. Waduh. Wadaw.
Kayak gitu. Menurut gue keluarga mau ketemu ya mungkin gantian ya it's okay. Cuman kan nggak mungkin itu jenazah didiemin seminggu kan nggak mungkin. Iya apa bener? Iya. Udah bau kan pasti kan, Iya. namanya jenazah kan pasti bau. Tapi Menurut gua harusnya gitu. memang harusnya gak lama ini juga sebenarnya bibi gue juga meninggal. Innalillahi. Bibi gue meninggal, tapi dari sisi anaknya ya, berarti kan yang ngambil alih kayak ini siapa aja yang dateng gitu kan, nah ini ya udah nggak usah disuruh dateng gitu kan, minta doanya aja gitu kan. Itu bisa cukup kan kayak gitu doang. Nah iya, nah itu sebenarnya itu juga harusnya bisa jadi solusi juga gitu, kayak yang tapi beda-beda orang kan sebenarnya. Ada orang yang bijak kayak gitu, ada juga orang yang pengen nggak apa-apa nih dateng gitu kan, ini terakhir kalinya yang lo bilang gitu kan. Nah itu dia mungkin yang ditakutin dari pihak-pihak rumah sakitnya juga gitu. Sebenarnya justru malah COVID nggak boleh kita takutin. Mental kita takut, Imun turun. imun turun. Kita berbicara, kita ngomongnya jangan di usia kita ya, maksud gua. Ada juga kan orang-orang yang lemah gitu, dan yang ngejaga kan kita juga. Ya justru yang orang-orang lemah itu harus dikuatin, bukan ditakutin jadi lemah. Udah lemah semakin lemah kalau takut-takutin mah. Kayak nyokap gua aja makin takut makin kepikiran malah makin sakit. Yang ada bukannya sehat. Seharusnya kan kita motivasi buat olahraga kayak berenang kayak manjat apa kayak gitu kan. Panjat pinang. Nge-gym kayak ya kan. Wah, emak gua nge-gym kan serem juga tuh. Perbanyak konon kabarnya perbanyak vitamin D, bagus matahari. Vitamin D tuh Dani. Lo nggak domba. Ya domba, antempe lagi. Kita cinta banget sama antempe. Hai domba. Hai domba, apa kabar? Ya apa kabar? Vitamin D. Kalau nggak dapat dari matahari ya suplemen. Superman. Suparman, suplemen. Kalau dari matahari Debenham. Kalau nggak sogo. Goso. Ya, Ini aja nih kita nih podcast nih dari tadi gue ngeliatin keluar terus ini gue takut SLU PP. Izin dah. Iya, padahal dagang emang nggak ada yang macem-macem. Kayak daging ganja gue. Kayak dagang putau. Kayak dagang daging manusia. Gitu. banyak lah ada yang. Ini kalau nih diperpanjang nih PPKM nih. Gimana? Ya gimana sih? Kalau di tempat kerja gue ya, harusnya ini adalah minggu terakhir PPKM, kebijakan buat WFH. Nah ini diperpanjang sampai minggu kedepannya. Emang udah resmi? Kalau Kalau di- perusahaan lu ya, Ya di internal. kantor gue sih memang udah. Tapi belum resmi kan? Nggak tahu gua. Belum resmi. Tapi Senin ya katanya. Senin Iya, baru tergantung dikaji dari lagi. perusahaan deh. Soalnya di perusahaan gua udah masuknya tuh udah kayak zona hitam lah. Banyak dari divisi lain tuh udah kena COVID gitu. Nah yang masuk ini juga hampir gua nih yang masuk hampir 2 hari atau 3 kali sehari itu gua PCR terus kayak gitu. Gua baru 2 hari kemarin tuh PCR terus PCR. Kalau gua sih bukan PCR, PCX. Wow. Motor. Kalau nggak PCC 133 RAM. Aduh. IT banget bapak IT ini. banget. SBV. AYL. AYL. SBV biasa. Kalau di kantor gue sih kerja sampai mati Sampai mati. Dari tadi kan kita cuma ngomongin komentar tentang peraturan, komentar tentang kebijakan-kebijakan dari orang-orang yang terdekat adalah katakan yang berduka, terus dari usaha-usaha. Nah, solusi nih, menurut tuh solusi buat pemerintah tuh apa sih? Masukan lah. Masukan lah ya, kayak inputan buat pemerintah gitu kan. Mungkin didengar Mbak Najwa Shihab kan, Iya. diundang ke Dari Trans tadi kan 7. kita isinya cuma komentar takutnya jelek aja gitu kan. Apa jelek? Technically gue nggak tahu ya, Emang kita tapi secara general harus kanan kiri harus sama sih. Maksudnya? Kanan kiri harus sama, harus seimbang. Artinya kanan kiri harus seimbang artinya ya walaupun sebenarnya nggak mungkin 50-50 ya. Paling nggak ya 60-40 lah gitu. Jangan 90-10, artinya maksud gue kayak PPKM karena PPKM
oke lah, PPKM tutup jam 8. Tapi ini kayak satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui, gue kayak Jarjit. Jadi jam 8 tutup, tapi impact-nya tuh bukan cuman bukan cuman pelimitan dari pengusaha untuk tutup toko, bukan cuma itu, tapi itu mempengaruhi psikologi orang untuk daya belinya gitu loh, untuk orang untuk orang beli di luar rumahnya, untuk orang beli ke kedai kopi gitu, kayak tempat BNP misalkan nih. Keluar BNP apa sih? Diulang lagi. Iya, diulang lagi. Badan Mapskal Industri. Mantap. Alamatnya dong. Jalan Kelapa Raya nomor 21. Oh, mantap. Cuy. Enggak, pokoknya Bukan orang kok. Ngomong diulang-ulang aja. Iya, terus ngantuk gua. Jadi bukan cuma jam 8-nya doang yang terrealisasi, tapi secara subliminal, ya kan? Itu juga mempengaruhi psikologi orang untuk jarang beli gitu. Gimana ngomongnya? Jadi behaviors orang untuk beli sesuatu di luar rumahnya gitu, iya. ke kedai kopi atau ke restoran jalan itu, lah gitu maksudnya buat beli iya gitu. Iya, untuk apa itu jadi menurun drastis karena ada kalau orang takut buat keluar. Iya. Takutnya pun juga bermacam-macam, ada yang takut COVID, ada yang takut sama PP, ya kan, karena takut digerebek, karena mungkin mostly di sini dekat area perkantoran, jadi biasanya orang datang ke sini tuh jam-jam pulang kantor. Jadi ya udah, mungkin mereka yang pulang kantor ini ya daripada gua ngopi di kedai, mending gua langsung pulang aja beli kopi saset gitu, kelar. Ada yang takut diomelin bini juga kali ya? Iya, ngabisin uang mulu gitu kan. Jadi menurut lo harus berjalan paralel gitu kan untuk memikirkan hal itu juga gitu kan dari iya paralel ya, karena kenapa paralel, karena COVID terus berjalan dan aturan juga harus tetap berlaku kan. Jadi harus paralel gitu, harus cepet. Dan kenapa kebijakan yang dulu nggak dipakai lagi aja? apa tuh? Buka tetap buka, karena dagang tetap dagang. Cuman ya dibatasin aja gitu. Karena alasannya udah beda lagi pengunjungnya. Alasannya udah beda lagi. COVID-nya varian Delta. Namanya aja sekarang juga bukan PSBB, PPKM darurat, pakai darurat. Iya, berarti lebih danger lagi ya. Iya, level masker harus 2 gitu ya. Ini kalau di film One Punch Man ini udah level naga kali. Iya, udah dragon. Iya. Ancaman naga ini udah. Belum ancaman iblis. Atau mungkin udah iblis, atau gitu gua. Yang pasti sebenarnya kalau cuman gini deh, kalau gembar-gembar cuman tutup jam 8 sih is oke deh gitu loh maksud gua. Tapi jangan pakai gerbek secara arogan apalah, sehingga orang tuh daya belinya turun serius gue. Enggak, mungkin ada subsidi lagi kayak zaman dulu gitu untuk yang BLT buat para pengusaha kecil, Gojek, supir angkot, supir truk, orang San Mori, night ride, berisik banget orang lagi podcast. Udah pada lemes. Iya, ngantuk gua ini. Enggak sih, bercanda gitu. Ya udahlah, paling gitu aja ya. Konklusinya apa dari obrolan ini? Ya solusinya paling kita berharap pemerintah buat mikirin dampak ekonomi, dampak sosial juga, ya kan? Yes. Buat ini kan sebenarnya sedang progres untuk berjalan. Herd immunity. Ya, secara paralel kan. Kita berharap lah, kita cuma bisa berharap kedepannya lebih baik lah ya. Tahun lalu gua berharap tahun ini udah normal. Udah normal. Bakal jaya lagi. Tapi tidak, masih ditempa lagi, lebih keras lagi. Jadi ya kalau mau lihat BNP tahun depan, PPKM dihilangin lah. Ya udah, segitu aja paling. Tungguin aja episode selanjutnya. Yuk. Dari band podcast. Yuk. Bye. Bye.